Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIM PPD dalam jabatan kategori 2. Perkenalkan, saya GN Adit Paramaarta, Prodi Bimbingan Konseling, nomor UKJ 2018-03-23454, LPDK Universitas Pendidikan Ganesha. Saya menyatakan siap mengikuti UKM tahun 2022. Sekian, terima kasih. Iya. Ya, Swastiastu, Pak. Apakah boleh saya masuk? Boleh, silakan masuk. Ya, silakan duduk dulu ya. Ya, bagaimana? Ada yang bisa Pak bantu? Ada, Pak. Kemarin saya dengan Bapak ada janji akan bertemu di ruang BK pada saat ini. Ya, benar sekali. Oke. Nah, sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya untuk kelancaran kegiatan ini ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kemarin Pak mengajak Putri untuk mengadakan kegiatan konseling. Ya. Nah, terima kasih Putri sudah mau datang ke sini untuk menemui Bapak. Ya. Nah, apakah Putri tahu kenapa Pak memanggil Putri ke sini? Tidak, Pak. Sebelumnya saya tidak tahu. Tidak, Jadi, ya. kenapa Bapak memanggil saya ke sini? Ya. Pak memanggil Putri ke sini dengan tujuan karena Pak menerima laporan dari walinya Putri, Ibu Sumiati, ya. Kemudian wakil kesiswaan yang selaku pembina OSIS juga, Bapak Inyoman Armando, katanya Putri itu sering tidak berada di kelas, sering berada di kantin. Kemudian pada saat di kelas itu katanya sering tertidur. Ya, Iya, benar seperti itu. benar, Pak. Kemudian Putri juga jarang mengumpulkan tugas-tugas. Ya, Iya, Pak. Benar. padahal Putri sebelumnya itu kan tidak seperti itu. Bahkan sebelumnya Putri itu kan dapatkan juara. Ya, apa benar seperti itu? Benar, Pak. Ya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Pak harapkan Putri itu mau terbuka nantinya ya. Apakah Putri merasa takut datang ke ruang BK? Tidak, Pak. Tidak ya. Kemudian apakah Putri nyaman untuk mengikuti konseling ini? Nyaman, Pak. Nyaman ya. Nah, sebelum lanjut, kita sepakati dulu bahwa kegiatan ini akan kita laksanakan selama 40 menit. Iya, Pak. Apakah Putri setuju? Iya, Pak. Saya setuju. Setuju ya. Nah, Pak harapkan Putri itu mau terbuka nanti untuk mengungkapkan ceritanya. Kemudian masalahnya ya. Iya, Pak. Kemudian nanti pada saat kegiatan ini Putri tidak usah ragu-ragu mengungkapkan masalahnya. Ya, Iya, Pak. bisa? Bisa, Pak. Ya. Tapi saya harapkan Bapak jangan cerita ke yang lain karena saya malu dengan teman-teman saya, Pak. Ya, tenang. Pak tidak akan menceritakan masalah Putri ke manapun karena Pak selaku konselor tidak akan membicarakan masalah konseli keluar tanpa seizin dari konseli, ya. Karena pada kegiatan ini perlu Putri ketahui juga, Pak akan melaksanakan asas kerahasiaan, di mana apapun yang Putri ceritakan nanti tidak akan Pak ceritakan kemana-mana, ya. Kemudian Pak juga harapkan Putri itu mau terbuka untuk mengungkapkan masalah Putri, ya. Iya. Bisa? Bisa. Bisa, ya. Baiklah.
Silakan Putri ceritakan masalahnya dari awal ya. Jadi sebelumnya saya memang suka mengantuk di dalam kelas, Pak. Kadang suka gimana ya, jarang di dalam kelas, sering berada di kantin, jarang mengumpul tugas. Dan saya akhir ini juga sangat malas belajar, Pak, dan sering merasa ngantuk. Sering merasa ngantuk. Iya. Apakah Putri terganggu dengan kegiatan itu? Sangat terganggu, Pak. Sangat terganggu ya. Apakah Putri mau untuk mengubah perilaku tersebut, masalah tersebut? Iya, Pak, saya ingin merubah diri saya. Kenapa Putri mengubahnya? Karena saya merasa diri saya ini terganggu dan saya takut akan berpengaruh untuk kedepannya. Berpengaruh terhadap kenaikan kelas saya, berpengaruh terhadap prestasi saya. Ya, paham dengan kecemasan Putri ya. Tentu kalau Putri itu tidak pernah membuat tugas atau jarang-jarang membuat tugas, kemudian Putri itu sering tertidur di kelas, itu pasti akan mempengaruhi prestasi Putri ya. Apalagi Putri itu sekarang sebagai calon ketua OSIS ya. Tentu Putri harus memberikan contoh yang baik kepada teman-teman ya. Iya. Nah, dari masalah tadi Putri mengungkapkan sering tertidur di kelas, Iya. kemudian sering merasa ngantuk. Apakah Putri ada kegiatan lain selain kegiatan di sekolah? Ada, Pak, di rumah. Di rumah apa? Biasanya bantu bapak dan ibu beres-beres, nonton TV, belajar, dan main HP, Pak. Main HP ya. Biasanya kalau main HP itu berapa jam? Untuk bermain HP-nya itu biasanya ya 8 atau 9 jam gitu, Pak. 8 sampai 9 jam. Ya, di hari Minggu. Di hari Minggu ya. Biasanya sampai jam berapa Putri main? Kalau main gamenya biasanya dari jam, kalau malam dari jam 8 palingan sampai jam 12 gitu, Pak, biar naik level aja, Pak. Biar naik level. Iya. Game apa itu? Game Mobile Legends, Pak. Game Mobile Legends ya. Nah, dari apa yang Putri ungkapkan tadi, Pak menangkap masalahnya Putri itu sering mengantuk, kemudian merasa lemas. Kemudian Putri bilang main game sampai larut malam. Iya. Mungkin masalah Putri itu akibat dari bermain game sampai larut malam. Menurut Putri bagaimana? Iya, bisa jadi, Pak. Bisa jadi ya. Iya. Karena Putri itu main game sampai larut malam, otomatis paginya itu Putri tidak semangat, ngantuk jadinya. Ya. Iya. Nah, dari masalah itu kira-kira bagaimana cara Putri untuk mengatasi masalah Putri? Kalau menurut saya itu mengisi waktu luang saya dengan hal-hal yang bermanfaat, tidak sering bermain game di malam hari, tidur dengan tepat waktu. Ya, itu cara yang bagus. Cuman penerapannya apakah Putri bisa seperti itu? Setengah bisa, Pak. Setengah bisa ya. Kemudian cara lain mungkin ada? Sering berolahraga, mungkin dengan selalu mengecek kuota. Dengan bermain game bisa menghabiskan kuota dan bisa menguras uang di kantong kita, Pak. Ya, benar sekali. Mungkin dari tadi Putri bermain game itu orang tua tidak pernah memantau. Tidak. Tidak, ya. Apa orang tua nggak pernah ngasih tahu Putri untuk tidak bermain HP? Tidak. Tidak, ya. Nah, itu sebabnya. Mungkin sekarang Putri harus membuat jadwal, ya. Jadwal berapa menit Putri game, berapa menit Putri belajar. Itu nanti buatkan jadwalnya, ya. Nanti biar bisa nanti Putri laksanakan, ya, biar tidak sudah punya jadwal nanti Putri melanggarnya, ya. Iya, Pak. Nah,
Tadi Putri sudah mengungkapkan caranya itu olahraga. Kira-kira Putri bisa melaksanakan itu? Bisa Pak. Pernah olahraga? Pernah. Pernah ya. Iya. Mungkin cara lain itu dengan menjauhkan HP-nya ya. Iya. Pada saat Putri belajar itu jauhkan HP-nya dulu. Setelah itu baru Putri belajar. Iya. Mungkin bisa matikan itu HP-nya biar Putri itu fokus. Pernah seperti itu? Untuk saat ini sih belum Pak. Belum ya. Belum. Mungkin nanti dicoba ya. Iya. Kira-kira ada masalah kalau Putri mematikan HP? Ada Pak, kadang susah untuk berkomunikasi dengan teman, mungkin ada informasi yang diberikan di grup gitu Pak. Ya, mungkin nanti makanya diatur jadwalnya ya. Diatur jadwalnya. Biasanya kalau pulang sekolah Putri ngapain? Makan, habis itu main game. Main game. Nah itu karena Putri tidak punya jadwal, jadinya Putri itu fokus ke game pastinya ya. Iya. Nah dari yang diungkapkan tadi ternyata Putri itu termasuk kecanduan dalam game online, game Mobile Legends itu. Iya. Ya. Bagaimana Putri untuk solusi untuk itu, untuk mengurangi kecanduan game online? Mungkin saya akan berusaha untuk menghapus gamenya Pak. Menghapus gamenya. Iya. Sangat bagus sekali keinginan Putri untuk menghapus game. Cuman pelaksanaannya itu susah. Iya Pak. Ya, kalau tidak bisa mungkin dalam sehari itu Putri biasanya bermain 8 jam, bisa dikurangi menjadi kurang lebih 5 jam, terus lagi dikurangi lagi, mungkin menjadi 2 jam, ya dari 2 jam mungkin diturunin lagi jadi 1 jam, ya setelah 1 jam baru di menit. Biasanya dalam satu kali permainan itu kan berapa menit? Biasanya sampai 1 jam atau 30 menit. 30 menit sampai 1 jam, ya. Nah itu biasanya kalau sampai 8 jam berarti sampai kurang lebih 8 pertandingan, ya. Nah itu aja pakai dari 8 pertandingan mungkin ke 5 pertandingan, ya. 5 pertandingan mungkin dikurangi lagi 2 pertandingan, ya. Iya. Bisa ya kira-kira? Bisa Pak. Bisa ya. Nah, karena tadi bisa, sekarang Pak berikan contoh model. Iya. Semoga model ini bisa Putri contoh dan diterapkan di rumah. Ya. Iya. Nah, silakan simak video ini. Kalau lo punya kecanduan game, gue share beberapa cara buat menyembuhkannya. Sebagai catatan, gue dulu juga kecanduan game parah. Bisa nge-game sampai 18 jam sehari, bro. Tapi zaman sekarang kan video game bisa jadi hal positif. Banyak turnamen e-sports, bisa bikin konten dan cari penghasilan dari YouTube dan lain-lain. Bedakan bro, kalau lo main game dengan niat melatih diri, jadi yang terbaik di bidang lo, gak masalah. Tapi, kalau lo main game cuma buat menghabiskan waktu, cuma buat menghibur diri, mendapatkan gratifikasi instan, apalagi sampai bikin kehidupan lo berantakan, ini harus diperbaiki bro. Jangan khawatir, semua itu bisa disembuhkan dengan hal-hal berikut. 1. Olahraga. Video game itu asyik karena ngasih lo dopamin, hormon kesenangan. Muncul tiap kali lo berhasil menyelesaikan suatu misi, naikin level, or dapetin item langka. Nah, dopamin dalam jumlah yang lebih besar bisa didapatkan dari olahraga bro, terutama olahraga angkat beban. Selain jumlah dopaminnya lebih besar, badan juga terasa segar. Sejak olahraga angkat beban rutin, frekuensi nge-game gue jadi jauh berkurang. 3 bulan pertama, gue cuma nge-game maksimal 2 jam sehari. Setelah 3 bulan, nge-game jadi jarang banget, paling sekali tiap 2 hari. Itu pun gak lama, dan udah setahun terakhir, gue cuma mainin 1 macam game. Gak tergoda, dan gak pengen sama sekali untuk ngecek atau beli game baru. Nomor 2, cek history lo. Berapa banyak duit yang lo keluarkan buat game.
Mungkin buat beli game, buat beli diamond atau cash. Lo akan kaget bro. Ngeliat jumlahnya yang udah beli. Bahkan mungkin udah di angka jutaan. Kebayang nggak? Uang segitu kalau diinvestasi udah jadi berapa? Kalau lo pakai buat upgrade diri lo, udah jadi sekeren apa lo saat ini? Nomor 3, cek lagi. Berapa banyak waktu yang lo isi buat main game? Gue kaget, apalagi gue sampai habis cuma buat main game. Kebayang nggak? Tambah banyak yang bisa lo hasilkan dalam ratusan jam tadi. Mungkin lo udah bisa belajar bikin game sendiri daripada sekedar ngabisin waktu buat main game orang lain. Nomor 4, ngaca dan jujur. Habis sesi main game yang cukup lama, ngaca bro. Lihat diri lo di cermin. Pasti lo akan melihat cowok yang wajahnya capek banget, usap, mata buruk, postur badan buruk karena kelamaan di depan layar, nggak fresh, penampilan berantakan. Terus tanya lagi ke diri lo, apa yang udah lo dapetin dari ratusan jam main game? Lo jadi tambah kaya, jadi tambah sehat, atau jadi tambah pintar? Kalau lo jawab dengan jujur, lo pasti akan nemu motivasi yang kuat banget buat berhenti kecanduan game. Nomor 5, jadiin game sebagai motivasi dan reward. Jangan berpikir lo akan stop main game sama sekali, karena itu udah jadi bagian dari hidup lo. Yang bisa lo lakuin di awal adalah mengurangi durasi main game. Coba deh, lo cuma main game setelah olahraga, atau cuma main game setelah berhasil mengerjakan hal yang berguna di kehidupan nyata. Jadiin video game sebagai hadiah manis atas kerja keras lo, bukan jadi zat memabukkan yang bikin lo terjerumus. Kesimpulannya, berikut 5 cara menghentikan kecanduan video game. 1. Olahraga. 2. Cek story. Berapa banyak duit yang lo keluarkan buat game? 3. Cek lagi. Berapa banyak waktu yang udah lo habisin buat main game? 4. Ngaca. Jujur. Lihat penampilan lo di cermin setelah nge-game lama. 5. Jadikan video game sebagai motivasi dan hadiah buat diri lo. Share ya kalau lo punya pengalaman tentang kecanduan video game. Gue yakin lo pasti bisa. Semangat. Nah, itu video model yang tak berikan kepada Putri. Dari video itu, apa yang bisa Putri simpulkan? Dari video tadi yang dapat saya simpulkan yaitu bermain game hanya dapat menguras waktu kita, Pak. Jadi kita bisa menggantikan waktu bermain game dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya yaitu berolahraga, yaitu mengisi waktu-waktu luang, dan ada dampak negatif dari bermain game, yaitu bisa terjadi kecanduan terhadap seseorang yang sedang bermain game. Yang kedua yaitu kuota cepat habis. Yang ketiga yaitu membuat muka kita menjadi lebih kusam dan kusut. Ya, bagus sekali. Putri sudah bisa menyimpulkan apa yang ditampilkan dalam video tadi ya. Harapkan Putri itu bisa nanti meniru kegiatan yang ditampilkan tadi ya. Mungkin diingat-ingat dulu, dicek dulu seberapa kuota yang habis ya, seberapa waktu yang habis. Mungkin bisa olahraga, kemudian bisa mengambil kegiatan-kegiatan yang positif lagi ya. Iya. Mungkin bisa Putri belajar lebih giat lagi ya. Apalagi Putri itu, kalau dulu kan Putri rajin dapat juara ya. Iya, Pak. Biar bisa lagi seperti itu ya. Semangat, Putri pasti bisa ya. Iya. Nah, mungkin kegiatan akan segera Pak akhiri. Sebelum Pak akhiri, mungkin untuk mengevaluasi kegiatan ini, Pak akan memberikan link Google Form ya. Putri bawa HP ya? Bawa. Ya, silakan dibuka dulu. Pak akan kirimkan link Google Form ke WhatsApp Putri ya. Silakan dibuka dulu. Sudah masuk? Sudah. Sudah ya. Silakan kerjakan dulu. Iya.
Bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Coba baca dulu. Oh ya, sudah masuk ya. Nah, dari jawaban Putri ini menunjukkan bahwa Putri itu sudah paham dengan apa yang Pak bicarakan tadi ya. Semoga Putri itu bisa menerapkannya di rumah. Ya. Dari kegiatan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin saya bisa meminta saran kepada Bapak agar saya bisa mengubah diri saya. Ya, mungkin dari masalah tadi Pak harapkan Putri itu bisa berubah ya, bisa melaksanakan apa yang sudah dibahas tadi ya. Iya. Pak harapkan Putri itu bisa menerapkannya di rumah. Iya. Ya, coba yakinkan diri bahwa Putri itu bisa berubah. Ya, Iya. bisa. Bisa. Nah, dari kegiatan tadi, kira-kira gimana kesan dan pesan Putri setelah mengikuti kegiatan ini? Untuk kesan saya bisa menjadi lebih tenang dan lebih berpikir yang positif, Pak, agar saya mampu berada di jalan yang benar. Ya, Agar saya tidak lagi seperti dulu menjadi putri yang malas, ya, suka mengantuk di kelas, malas-malasan, tidak suka mengerjakan tugas. ya. Harapkan Putri itu pasti bisa berubah ya. Apalagi Putri itu sebagai calon ketua OSIS, semoga Putri bisa ya jadi ketua OSIS, menjadi contoh teman-teman ya. Bagaimana Putri yang bisa kembali seperti Putri yang dulu ya, Ya, Pak. yang senyum, murah senyum, yang cerdas ya, yang rajin ya. Nah, mungkin kegiatan ini Pak akhiri bisa Bisa. ya. Nah, karena waktu mungkin kegiatan ini bisa Pak akhiri. Mungkin kegiatan karena tadi diawali dengan doa, mari kita akhiri dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mungkin minggu depan kita bisa ketemu lagi di sini ya, untuk melihat seberapa jauh kemajuan Putri untuk melakukan perubahan ini. Ya, Iya. bisa? Bisa. Setuju? Setuju. Ya, harus semangat ya. Iya, Pak. Baik, silakan Putri kembali ke kelas ya. Terima kasih ya, Pak, atas Iya. bimbingannya. Pamit, Sama-sama ya. Pak. Silakan.